dunia akhirat, harus ada dalil. Tetapi ternyata mereka punya bukunya. Saya dikirimi dengan judul, ini dari teman ya, yang ngasih judul teman, Kitab Halu yang dipakai oleh para habaib untuk dongeng-dongeng kurafat. Saya nggak peduli ya, karena kita sudah cerdas semua umat Islam. Mana dalilnya ketika engkau mengatakan hal seperti itu? Harus ada dalilnya. Ternyata dalilnya kitab mereka pribadi, internal. Yang saya mau tanya, yang saya mau gariskan di sini, cerita-cerita kurafat muaranya kemana? Tuh lihat tuh, kakek gua Iron Man, kakek gua Spider-Man, punya karomah ini itu, naik ke langit bertemu Allah, Miraj 70 kali, ya nggak pakai buruk. Kalau Nabi Muhammad SAW Miraj cuma sekali, cok, hidupnya tuh cok sekali, cuma satu kali dalam hidupnya. Yaitu pun dengan izin Allah, dikawal malaikat Jibril, pakai kendaraan pula yang kita sebut dengan buruk. Ya, ini nggak pakai apa-apa, cus, aduh, ya. Muaranya mau kemana? Kakek gua, muaranya kami ini. Kalau kalian membenci kami dapat azab Allah, harus kalian memuliakan kami, karena dalam diri kami mengalir darah Nabi. Yang dijual lagi-lagi Nabi. Ya, untuk apa? Kemuliaan, kemakmuran, disanjung-sanjung, dicium tangannya. Bahkan kalau cium tangan wajar lah ya. Suruh nyium kaki loh. Ini yang perih nih, perih kita melihat hal sini. Muaranya cerita dongeng kurafat untuk kami ini manusia-manusia super. Kalian selamat dunia akhirat lewat syafaat kami. Ini udah nggak benar secara akidah. Silahkan moderator ditanggapi bergiliran. Moderator atau siapa teman-teman yang mau menanggapi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, seandainya Allah memperbolehkan manusia sujud kepada manusia, maka aku perintahkan, kata Nabi, agar para istri sujud kepada suaminya. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi, seandainya Allah membolehkan sujudnya makhluk dengan makhluk, maka aku perintahkan semua umatku untuk sujud kepada zuriyaku. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mereka telah mengada-ngada dan melakukan tindakan asusila di dalam beragama. Wallahu a'lamu bishawab. Lanjut moderator, giliran siapa? Ya, ini juga ini ya, para guru semua ya. Rasulullah tidak main-main ketika bersabda, barang siapa berdusta atas namaku ya. Ya, siap-siap saja. Ini salah satu kedustaan yang membawa-bawa nama Rasulullah. Jadi nama Rasulullah dibawa-bawa dalam dongeng-dongeng kurafat itu. Ini berarti omongan Rasulullah itu bukan omong kosong gitu. Memang fenomenanya terjadi, dan inilah butuh kecermatan kita agar tidak termakan dan kita bisa tahu mana itu yang dusta, mana itu yang akidah sebenarnya gitu. Semuanya sudah Rasulullah wanti-wanti ke kita, dan kedustaan-kedustaan itu membawa nama Rasulullah SAW. Begitu Ustaz Unggul. Ya baik, saya ingin mengulas paparan dari Pak Ustadz Unggul. Silakan Pak Ustadz Unggul, untuk slot Pak Ustadz digedein. Yang Pak Ustadz aja yang gedein. Yang Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz Unggul digedein. Ya, nah ini saya akan mengulasnya, menambahkan tadi ya Pak Ustadz. Itu fenomenal gunung es yang di belakang Pak Ustadz ada gambar. Itu adalah bisa dikatakan kita sedang membedah sesuatu yang sesuai dengan sekarang yang sedang terjadi, bahwa pintu masuknya adalah nasab darah keturunan Nabi Muhammad. Ini permukaannya. Kemudian kita
saat ini gunjang-ganjing mempermasalahkan soal nasab dan memang faktanya begitu, tidak ada kesohihan atau jawaban daripada pihak Ba'alwi yang sesuai dengan data dalil yang bisa diakui, ya kan? Ini adalah permukaannya. Pintu masuknya adalah dari juriyah Nabi atau darah keturunan Nabi. Nah, di dalamnya ini dengan adanya pembelokan sejarah, penghinaan kiai, pembuatan makam-makam, kemudian juga proklamasi yang diaku-aku, pokoknya semua berbagai persoalan yang juga terindikasi mengenai kebangsaan, yang mengenai juga ketika kita atau ada satu pelajaran untuk menghancurkan negara ini adalah kaburkan sejarahnya, hilangkan manuskrip-manuskrip sejarahnya. Nah, ini adalah fenomena yang sangat besar di dalamnya, yang kita sendiri juga harus segera disadarkan. Nah, ini Pak Ustadz Unggul membuat satu analogi atau gambaran. Ini adalah fenomenal gunung es. Apakah ini ada grand design di balik ini? Ini yang harus kita dalami dan kewaspadaan sebagai bangsa Indonesia. Tapi tetap ini berkaitan dengan urusan nasab. Tidak mungkin mereka berlaku begitu, segagah itu, sekuat itu, andai tidak masuk dalam pintu masuknya adalah juriyah Nabi atau keturunan Nabi. Silakan lanjut. Instruksi sebentar, intermezzo, boleh? Gas. Silakan tuh, Kobi. Jangan dibesarkan dulu saya, tolong dibesarkan Ustadz Acong, silakan. Ustadz Acong, coba antum biar besar lagi dulu. Nah, coba biar kelihatan wajahmu sebentar, Ustadz Acong. Nah, aku melihat engkau di saat ini mirip sangat dengan Andi Lau. Rambut terbelah tengah. Andi Lau, Bang film Pai Sucen. Satu marga, satu nasab, cuma bukan nasab Nabi. Mau saya bilang mirip Jadi, Ba'alawi aku juga yakin. kayaknya nggak pantas, Bang. Enggak. Aku yakin beliau ini waktu masa kanak-kanak senang kayaknya masih muda dengan film Andi Lau ya. Sampai sekarang, sampai sekarang saya. Sampai sekarang ya. Aku juga suka, paling terkesan itu film Andi Lau itu Pai Sucen. Oke. Intermezzo sudah selesai, lanjutkan. Ya, yang jelas bahwa Bang Acong ini tidak hidung pesek, pipi tembem, dan celengan semar. Tidak seperti itu. Bukan itu, orangnya bukan itu yang iya, yang pesek, tembem, celengan semar itu kita udah tahu lah, nggak usah disebutkan. Udah nggak usah tanggung, Bang, sebutin aja namanya, kita nggak usah dari ngaleng-ngaleng sekarang. Bahkan saya pernah bikin VT kan, kalau memang tidak mempercayai Ba'alawi, nasabnya nyambung ke baginda Rasulullah dan itu dianggap murtad, nggak apa-apa deh kata murtad. Boleh. Jangan seperti itu, Bang. Jangan. Dalam hukum fikih kita nggak boleh, apapun ceritanya kita nggak boleh mengatakan kalaupun mereka menganggap orang yang anti Ba'alawi itu murtad, biarlah aku murtad, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Enggak, maksud saya itu gini loh, kalau memang ada, iya kan, kalau memang ada ayat ataupun ada hadis yang menyatakan itu, nggak apa-apa, aku tak murtad. Nggak boleh, jangan, nggak ada. Karena saya emang nggak percaya, Bang. Saya tidak mempercaya apa yang nggak logis, nggak nyambung. Penekanannya tidak boleh kita mengiyakan. Biar kita dituduh orang kafir, biar kita dituduh orang Syiah, Wahabi dan sebagainya, biar mereka yang mengatakan, tapi kita nggak boleh mengatakan itu. Kita Terserah nggak boleh mereka lah. mengiyakan. Yang penting aku nggak percaya dengan mereka, udah titik.
Oke, nah itu bagus. Aku nggak percaya dengan mereka. Jangan ditambahkan biarin gue murtad, biarin gue jangan sampai kepleset. Lanjut, Bang siapa nih? Kang Mas Nusantara Bangkit. Kan nggak ada juga dalam rukun imannya seperti itu. Rukun imannya masih 6 kan? Iya, Nggak nambah, ya udah. nggak berubah. Tidak ada Saya nggak dalam rukun percaya, iman kan? karena saya Iya, nggak percaya, benar-benar nggak percaya. Saya itu orang nggak percaya. Bahkan hal segala sesuatu yang nggak masuk akal ya, mau gimana kita pertaruhkan juga kan? Kalau emang saya nggak percaya. Maksudnya murtad menurut Pak Alwi gitu ya. Iya, Maksudnya murtad kalau memang dari- mereka bisa, Iya, mereka bisa yang menunjukkan, mereka bisa menunjukkan dasar-dasarnya itu. Kalau tidak mempercayai nasab mereka nyambung ke Rasulullah dianggap murtad, nggak apa-apa. Dianggap murtad nggak apa-apa. Udah amat. Maksud Kang Mas Maksudnya murtad dianggap dari tema murtad. ini, bukan murtad dari Islam gitu. Murtad dari tema ini. Mau nambah sedikit, Bang? Malulah mempercayai orang yang tingkahnya kayak gitu. Iya, kan intinya mereka itu tuduhannya banyak mendajal-dajalkan, memurtad-murtadkan, mensiahkan, biarin aja, ya bodo kan, mensiahkan. Terus juga tadi Wahabi katanya apa? Lah kalau kita tanya kepada dia, Syiah itu yang mana? Anda bisa nggak menunjukkan Syiah? Terus Wahabi itu yang mana? Anda bisa nggak menunjukkan orangnya Wahabi? Yang teriak-teriak Wahabi, yang emang setahu saya yang dikasuskan Wahabi, yang disebut Wahabi itu nggak pernah pinjem istri orang sih, nggak pernah dapat kasus perkara masalah itu ya. Kan lebih baik mereka dong. Iya, nggak ada rantai emas ya sama berak Nggak emas ya. ada yang seperti itu muluk-muluk seperti orang nggak jelas gitu. Yang jelas namanya itu gila gitu aja. Gila Jadi nasab. saya Terus disclaimer juga, kita itu jangan melihat subjek tapi apa yang disampaikan, karena ini menyangkut bangsa dan negara juga akidah. Nah kalau sudah seperti itu, siapa yang menyampaikan, kita jangan karena kita benci kepada orangnya tapi yang disampaikannya benar kita tolak. Kalau umat Kristen menyodorkan sebuah ayat suci Al-Quran dan itu benar, semuanya benar, apakah kita tolak? Tidak. Jadi jangan melihat bahwa Kristen yang membawakan, kalau memang itu kitab suci, ayatnya benar. Apa coba? Jangan melihat subjeknya, tapi apa yang disampaikannya. Apa yang disampaikannya, begitu. Nah, kalau Mbak Ali, apa yang disampaikan yang bagusnya? Ada nggak? Nambah sedikit, Bang, nambah sedikit. Yuk lanjut. Untuk yang enggak yang Mas siapa itu yang enggak ada namanya, jangan khawatir, Bang. Sebelum Anda murtad, mereka udah murtad duluan. Karena apa? Oh, dari bener. bahasa mereka aja udah kelihatan kok mereka bukan Aturannya jelas, di bukan syariat penganut jelas, dalam agama hukum kita, fikih itu benar-benar jelas. penganut. Hanya memanfaatkan agama kita. Barang siapa yang bilang murtad ke seorang muslim, ya, yang jelas-jelas dia itu mengesahkan Allah, maka dia murtad sendiri. Nah, dia bilang kita jajal, gimana ya? Padahal dajjal itu mbahe murtad itu. Jadi sebelum Anda murtad, dia ngomong itu udah murtad sendiri, Bang. Jangan khawatir, Bang. Dan begini ya, kita ini selaku bangsa Indonesia tetap harus sadar ya, bangsa Indonesia itu tidak akan pernah berhenti dapat ancaman dari luar, dan tidak akan pernah berhenti pula dapat rongrongan dari dalam gitu. Nah, mana yang lebih bahaya? Dari luar itu bahaya, tapi jauh lebih bahaya rongrongan dari dalam. Nah, itu yang harus lebih diwaspadai. Kita sebagai umat muslim sama, Islam ini tidak akan pernah berhenti dapat gempuran dari luar. Tapi Islam pun tidak akan pernah berhenti dapat rongrongan pula dari dalam. Sama, jauh lebih berbahaya rongrongan yang dari dalam. Yang merongrong akidah kita, ini jauh lebih berbahaya gitu. Dan kita dapati secara terang benderang ada pihak-pihak yang nyata-nyata memang merongrong Islam dari dalam. Ini yang perlu kita edukasikan ya, membersihkan paham-paham jahiliyah yang bisa merongrong akidah-akidah Islam dari dalam. Begitu guru-guru semua. Baik, ada narasi beberapa orang bahwa mereka itu bukan Islam. Saya belum berani mengatakan itu. Nah,
untuk lebih jelasnya biar orang lain yang mengatakan dan bukti yang mengatakan dari orang lain. Saya akan putar ya, izin. Inilah perbedaan ajaran Islam dengan ajaran Habaib atau Ba'alwi. Ingat ya, ajaran Habaib bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan jika ada rezeki agar berziarah ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan agar ziarah ke Tarim. Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak dijamin masuk surga. Sedangkan Ba'alwi mengklaim bahwa anak keturunannya pasti masuk surga. Islam mengajarkan kita berdoa langsung kepada Allah, sedangkan Ba'alwi mengajarkan berdoa melalui wali habaib, yang mana kelompok mereka juga. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya, kemuliaan ditentukan oleh alam soleh, dan manfaatnya bagi orang lain. Sedangkan Ba'alwi mengajarkan anak keturunan dia yang jahat sekalipun lebih mulia daripada manusia lain. Islam melarang meninggikan kuburan dan membangun bangunan megah di atasnya. Sedangkan Ba'alwi membangun makam dengan megah, memasang foto dan menghiasinya seperti kamar pengantin. Tahukah Anda, inilah perbedaan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Selebihnya Kalau ada, kesimpulannya silahkan. Mungkin abang punya video deklarasi entah proklamasi ya, yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Ada nggak video itu? Coba diputar. Ada bang. Itu Banyak. Saya semua punya. Nah, itu mau apa? Mau dianggap apa hal semacam itu coba? Coba bang, coba diputar aja bang. Mumpung yang melihat ini 56 pasang mata kan? Iya, harus dicari dulu ya. Ini karena banyak yang saya kumpulkan. Luar biasa memang. Jadi sepertinya kalau Mukibin lihat yang ada di saya semua, masa iya sih mereka nggak sadar gitu? Masa iya sih nggak sadar gitu? Saya harus cari dulu, silakan. Sudah terdoktrin. Nggak bisa sadar, Mereka Bang. sudah terdoktrin dengan iming-iming coupling. Bukan ini kurang kalimatnya. Mereka terdoktrin sesat. Saya ada kok skemanya tentang doktrin sesat. Tumpul pemikirannya. Saya cuma tahu dengan sangat jelas bahwa karakter-karakter eksklusivitas ya, karakter-karakter eksklusif itu adalah karakternya bangsa Yahudi. Iya. Yahudi lah yang karakternya eksklusif. Itu yang saya tahu. Ini aja dicari langsung di TikTok, pencet search, lalu kata kuncinya itu di bawah tuh. Habib Hasan Ismail Muhdor, Indonesia milik Tarim, ketemu nanti. Ya, Atau saya bantu cari juga ya. Sudah bang. Kalau nanti ada yang ketemu di-share ke saya bang. Tak nyimpen. Dikatakan pintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jalur Sayyidina Hussein, Ali bin Abi Thalib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqih al-Muqaddam yang kita sebutkan tadi doanya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab, dan mayoritas kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Hussein, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Hussein, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini Udah cukup bang, cukup jelas bang. Ini punyanya Aulia Tarim. Nah, Seakan-akan
Silakan, mau dianggap apa tuh, deklarasi atau proklamasi semacam itu? Jadi ini orang kalau dikasih waktu sama saya diskusi langsung empat mata, ya, langsung saya kepret sama dalil-dalil, mereka nggak bisa berkotik. Itu kalau kita tanya Ubaidillah siapa, mana data keberadaan dia, nggak usah bicara nasab lah. Data keberadaan Ubaidillah aja, Alwi sampai Muhammad Mauladawi lah, termasuk Sahib Mirbad, terus Muhammad Al-Faqih Muqaddam, Ali Walidul Faqih, Amul Faqih Muqaddam. Masa Itu sih bang, mohon semuanya maaf ya, palsu. Nggak ada Ubaidillah itu orangnya, bukan yang fiktif. membunuh siapa? Sayyidina Ali ya? Bukan, itu masih zamannya jauh lagi bang. Itu namanya Enggak, Abu maksudnya Ubaidillah. loh. Ubaidillah itu namanya sih. Iya, Kalau zaman Ubaidillah Nabi? bin Ziyad. Iya, masa sih kalau masih keturunan tega banget sih ngasih nama itu. Iya, banyak juga nama itu kan tidak memverifikasi keburukan orang bang, tapi yang jelas nama membebas. Iya, tapi kalau setidaknya kita kan pasti ada meninjaunya dari terngiang sudut- sih. Pasti ada juga kan rasa nama itu gitu loh. Iya, tapi kalau dari sudut penamaan ya tidak ilmiah kalau kita klaim seperti itu bang. Iya sih, ya emang benar. Kalau secara ilmiah emang itu bukan suatu patokan, tapi kalau saya pribadi ya, terus nama anak saya jelas itu tahu dan pernah diceritakan juga. Nama keturunan saya masih pakai nama pembunuh kakek moyang saya, kayaknya nggak mungkin dah. Ya. Jelas kan akan diceritakan. Coba Tengku, nama Ubaidillah dari Sayyidina Hasan. Kenapa? Nama cucu Nabi yang dari Ubaidillah, yang namanya Ubaidillah dari Sayyidina Hasan juga banyak. Iya, ada dari Husain, dari Sayyidina Musa Al-Kazim juga ada kan? Iya, jadi enggak anu mas. Karena nama Ubaidillah itu nama yang betul-betul bagus. Sebenarnya nama kakek dia itu bukan Ubaidillah, Ubaid aja, Ubaid. Namanya Ubaid bang. Bukan Ubaidillah, nama Ubaidillah itu udah memang palsu gitu. Yang nama asli kakek mereka itu Ubaid. Jadi bukan keturunan siapa-siapa, nggak ada. Jadi ada orang namanya Abdullah, terus kemudian ditasghir sendiri, dikarang-karang sendiri, dicocok-cocokkan sendiri, yang nama kakaknya adalah Ubaid, pokoknya pakai ilmu cocologi. Gitu ya Tenggu ya? Ya, kan dengan narasi gini loh. Mereka memahami bahwa nama Abdullah yang terdapat dalam kitab As-Suluk itu adalah kakek kami yang namanya Ubaid. Karena Abdullah itu orang yang soleh, tawadu, dia tasghir namanya menjadi Ubaidillah. Nah, tasghir itu bukan daripada Abdullah itu sendiri, tapi dari asumsi Ali Asakron gitu loh. Padahal tasghir daripada Ubaid, dari Abdullah menjadi Ubaidillah menjadi Ubaid itu nggak mesti gitu loh. Karena kata dasar dia adalah Ubaid. Nah, Ubaid itu bisa saja Abdurrahman, Abdul Razak. Ketika dibuang mudhof ilaihnya tetap menjadi Ubaid. Misalkan Abdul Razak berarti tasghir menjadi Ubaidur Razak. Abdul Uzza berarti tasghirnya menjadi Ubaidul Uzza. Nah, ketika mudhof ilaih yang mana? Nama setelah Ubaid. Misalkan Abdullah berarti Allahnya itu di mudhof ilaih dibuang. Ya, jadilah Ubaid gitu loh. Ubaidun, don itu tanwin untuk membuang mudhof ilaih gitu loh. Sama, terkadang alif lam gitu kan. Maka khinafillahin rahmatillah Allah. Jadi asumsi itu yang pada intinya kakek mereka Ubaid, itu aja. Ubaidillah bukan, Abdullah apalagi. Karena nama Ubaidillah itu adalah asumsi mereka gitu lah. Wallahu a'lam. Iya, diganti Ubaidillah biar keren ya, Tengku.
Kalau Ubaid Biar kan nggak berkesan. keren, tapi kalau Ubaidillah jadi keren. Ini saya baru temukan, saya coba lagi ya. Ini lebih dalam nuansa lain, tapi tetap tarim. Kata Rasulullah, wahai ibunya, ibu, saya minta kamu kembali ke kampungmu ke Tari, kamu tinggal di sana, saya akan lebih perhatian kepada engkau di sana daripada engkau tinggal di tempat ini. Kamu tinggal di sana, aku akan lebih perhatian kepada engkau di sana daripada engkau tinggal di kota Madinah. Setelah bangun di pagi harinya, sang anak ini bingung karena ibunya nggak mau pulang, beberapa hari mau tinggal di Madinah. Tetapi setelah kejadian mimpi ini, pagi hari ibunya mengatakan, nah ayo sekarang kita pulang ke kampung kita pulang ke Tarim. Kenapa ibu? Dari kemarin kau nggak mau pulang. Saya sudah dapat kabar gembira, Rasulullah mengatakan kalau kita pulang ke kota kami ke Tarim akan lebih diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ini perhatian Rasulullah kepada anak cucunya dan kepada penduduk yang ada di kota Tarim. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Neng jeding doa diterima. Dari hebatnya kota Tarim sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim, ingin berada di kota Tarim. Di Tarim itu 1 jam sebelum subuh ada seorang dari Maroko datang ke kota Tarim. Ketika dia itu mau ke masjid, dia jalan dari rumahnya menuju masjid. 1 jam sebelum subuh, dia setiap kali lewat rumahnya orang itu, di pintunya mendengarkan mereka lagi memulai membaca surat Yasin. Yang sini lagi baca, yang sini lagi. Jadi jalan ini semua sampai menuju masjid ini lagi baca surat Yasin semua, lagi qiyamul lail, lagi baca Quran semuanya. Jalanan kota Tarim guru bagi orang yang nggak punya guru. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Syahab juga menerangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang dimaksud Tarim syawari'uha syekhun liman. Katakan para ulama Hadramut, so'ah fi Tarim yakhfi. 1 jam. Sejam aja, sesaat di Hadramut di Tarim cukup bekal. Kenapa? Karena Allah Habib, belajar itu bukan cuma di pondok pesantren, bahkan di pasar sekalipun banyak ilmu yang kita petik. Negara Habib itu panas, kering, kontang. Padang pasir pun. Saya pergi dah ya. sabar. Kalah berdoa di Makkah ya. Ya Allah ya, kalah di kota suci ya. Kota suci kalah sama Tarim. Makanya Teguh Kori berdoa di sana, Teguh Kori. Enggak, gua mending berdoa di Bekasi gua mah. Itu Kamar mandi aja kalau di Tarim di bisa. WC aja, di WC bukan kamar mandi, jeding tuh di WC kloset. Dikabulkan katanya, kurang ajar katanya. Tapi yang tadi tuh si Mudor itu Habib favorit gue loh. Kalau ngomong yang paling halu dari semua-muanya. Pulau Jawa bagai pintu, kemudian Indonesia milik Aulia Tarim. Perang kagak, ngetek loh. Lanjut. Ini saya mau nitip aspirasi nih ya. Mungkin jikalau ada kesempatan berdialog diskusi lagi siapapun yang nanti dalam hal ini, saya kira minta alat proyektor dan layar dan tampilkan semua video itu, nggak usah bawa-bawa dalil lah, suruh nonton nobar aja gitu, nobar aja, ini ada film-film bagus gitu aja. Itu aspirasi dari saya, makasih. Oke, saya menanggapi dari masukannya Bang aspirasi. Dengan skema saya ini ya, moderator, host. Kenapa ini saya skema? Karena ini kita perlu kajian-kajian dalam rangka memberikan pemahaman kepada muhibbin ya, atau masyarakat yang baru tahu tentang polemik ini. Kalau tentang pengakuan sebagai duriyah, ini sudah dikaji. Kiai Imad, Tengku Kori, Gus Hasan, dan yang lainnya lah, itu kan. Itu sudah. Nah, yang kedua tentang hurufat ini masih belum. Kenapa? Karena banyak yang masih belum memahami perbedaan yang signifikan antara hurufat dan karomah.
sehingga mereka masih mengelak itu kan, bahwa apa yang menurut kita itu adalah khurafat, bagi mereka itu masih enggak, ini karomah. Ketika mereka itu dikejar lagi, mereka akhirnya juga menabrak salah satu tokoh kita, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti itu. Ini juga butuh pembahasan juga sebenarnya di room ini itu kan, atau di room yang lain, tentang perbedaan yang signifikan tentang hurufat dan karomah, sehingga ketika itu nanti dibuat VT ini akan membantu pemahaman terhadap masyarakat yang lain. Nah, yang ketiga, ini kepentingan pribadi, bisa kita bahasakan kepentingan identitas klan mereka, termasuk ndawir, memperistri orang-orang Nusantara sehingga kemudian ditinggal, dan yang lainnya lah. Itu kepentingan pribadi. Nah, kepentingan pribadi ini sering kita sampaikan dalam bahasa-bahasa plesetan, guyonan, tanpa ada pembahasan secara detail bahwa dawir itu kayak apa itu kan. Mereka itu dalam memanipulasi dirinya sebagai duriyah, kemudian ajarannya hurufat, sehingga kemudian seorang ratu qori harus kemudian tertipu dan digauli di hotel. Nah, ini kan kepentingan pribadi gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya perlu dibahas dalam dampak sosialnya sebenarnya. Nah, terkait dengan makam palsu, baik itu makam yang tidak ada orangnya di dalam, atau memba'alawikan, atau makam yang sudah ada namanya kemudian dirubah, ini juga butuh pembahasan. Kenapa? Ini yang jelas ada kepentingan di sini. Ini juga perlu dibahas. Contoh yang pernah disampaikan oleh Kiai Asep ya di Malang, pada waktu itu Kiai Asep hanya menyebutkan satu kalimat. Ini di Palestina awalnya Israel ini membuat makam-makam palsu. Nah, ini juga perlu tersampaikan sebenarnya sejarah seperti ini. Untuk apa? Agar masyarakat kita ini cerdas gitu loh. Sehingga ketika ada seperti ini, itu bukan hanya sekedar kita cerita, memang ada sejarahnya Palestina. Tapi kita masih belum ini Bang Acong, belum bisa menunjukkan sejarah itu Bang Acong. Sehingga terkesan kita ini membual gitu loh. Itu membual ya Pak. Biasalah golongan Kiai Imad membenci Balawi dengan cerita seperti itu. Padahal itu sejarahnya ada loh, tapi saya masih belum menemukan. Nah, yang kita bahas sekarang ini yaitu merubah sejarah Indonesia. Ini room ini sekarang lagi membahas pembelokan sejarah, mengkaburkan sejarah. Ini room ini sekarang. Nah, yang lain ini kenapa ini perlu kita tinggalkan pembahasan dengan skema ini? Gunanya apa? Satu ya, biar satu tadi katanya Bang Acom, room kita tuh berbeda dengan room mereka gitu loh. Kita memang ilmiah, kita mengkaji gitu kan. Nah, itu aja sih dari saya skema ini. Makanya saya beri fakta Ba'alawi. Ini Ba'alawi semua yang melakukan ini gitu loh. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Dibikin video. Baik, thank you Kang Mas. Thank you Kang Mas. Nusantara Bangkit, kau belum besar. Oke. Oke, sebelumnya kepada yang di bawah yang mau naik, mohon maaf ya, slotnya nggak bisa nambah lagi, cuma segini jumlahnya. Mohon maaf ya. Ya, lanjut. Gini Bang, mohon maaf, kalau ada yang mau naik saya turunin aja nggak apa-apa. Saya tak nyimak dulu di bawah. Lakin juga masih ada kerjaan ini. Nggak apa-apa. Saya tak nyimak dulu di bawah. Terima kasih semuanya. Iya. Izin diturunkan ya Bang ya. Sehat selalu. Saya aja Bang, tanpa nama. Siap. Lalu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Acong. Oke, merangkum semua ya sebelum nanti kita closing statement. Saya berharap Komal ini berkembang karena didukung oleh tuan-tuan guru yang mampir ke Komal, juga teman-teman yang ada di live chat ya. Sehingga saya dan Kang Riki pengen punya konsep kedepannya itu akan berdiskusi dua arah, mengundang
yang kami utamakan Habib ya, karena yang sedang dipertanyakan kan mereka, bukan Muhibin yang membela. Itu yang kami harapkan, tapi tentu saja tidak akan sekaku itu. Ini kesempatan sebenarnya, berikan saya pemahaman. Saya kan membaca, menganalisa dari kedua sisi, karena good story always from both side. Saya nggak cuma dengar, nggak cuma baca dari sisi-sisi yang orang tidak percaya bahwa Ba'alawi zuriat Nabi. Saya baca ini buktinya nih ya. Saya senang membaca dari kecil, dan kalau baca tuh verbatim. Saya coret-coret di pinggirnya catatan atau apa hal yang penting ya. Nah, itu saya senangnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa mengundang Habib ya. Kita berdiskusi yang baik. Saya wajib, terikat kewajiban ketika ada tamu di rumah saya, dalam hal ini di komal saya wajib memuliakan. Nah, kemudian diskusi dua arah. Kemudian juga nanti akan kita selingi mengundang ya pihak-pihak yang kita hanya mendengar dari kedua belah pihak. Gampangnya cerita kayak Bang Haji Roma Irama lah ya. Ada diundang Profesor Menahem Ali, Profesor Anar Gonggong, dan lain-lain. Kalau dari RA diwakili oleh Gus Rumail Abbas ya. Pengennya seperti itu. Saya kepengen kita semua mendengar dari para ahli, terutama yang terlibat ya. Mungkin juga Gus Rumail, Gus Wafi, atau Kiai Haji Dus Romli ya. Kalau kita undang sebagai narasumber, tidak ada perdebatan, silakan saja paparkan. Tapi mudah-mudahan berhasil. Kita harus mengembangkan komal ini dulu. Kemudian merangkum dari semua, catat teman-teman, saya orang yang paling menolak ketika disebut itu kan cuma oknum. Ya, saya berani berkata bahwa Habib yang baik itu adalah oknum, cuma 1-2. Yang tidak baik itu berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena TSM, terstruktur, sistematis, dan masif ya gerakan-gerakan ini. Mereka punya kitabnya, sehingga ketika cerita kurofat semua sama di mana-mana ya. Ketika cerita temanya sekarang Habib lah yang mengislamkan orang-orang di sini, nggak tanggung-tanggung. Wali Songo dibalawikan, pahlawan-pahlawan dibalawikan, kemerdekaan Habib yang berjuang. Ini terstruktur, ini nggak main-main ya. Jadi saya menolak itu kan cuma oknum. Tetapi yang lebih utama, saya tidak mau tergiring dengan tingkah laku. Ya, itu kan Habib yang buruk, yang baik juga banyak, kasihan yang baik. Saya nggak mempermasalahkan perilaku. Yang saya permasalahkan ketika seseorang atau kaum atau kelompok mengklaim dirinya zuriat Nabi, apalagi dengan paksaan dan intimidasi. Kalau nggak mencintai kami sebagai zuriat Nabi, kalian nggak dapat syafaat, kalian dapat azab, dikutuk jadi jambu nyemot, palanya di bawah. Nggak seperti itu ya. Jadi ayo adu argumen ya. Kalau ketemu orang-orang seperti kita ini, orang yang tidak hanya imani saja. Jadi ada 2 poin penting yang ingin saya bawa dalam komal ini. Yang pertama, kita bukan golongan yang imani saja. Kita orang yang belajar. Betul kita bukan ahli, tapi kan para ahli ngomong kita dengerin, kita catat ya kan. Nah terus yang kemudian yang ketiga, bukan permasalahan oknum atau berjamaah, kelakuan baik atau kelakuan buruk. Yang menjadi pertanyaan, benarkah Ba'alawi zuriat Nabi? Sampai kapanpun itu nggak akan selesai kalau jawabannya dengan ngamuk-ngamuk, ngasak lewang buat ngupas bawang, dengan melintir sana melintir sini, dengan fitnah yang pembenci Ba'alawi adalah Wahabi, Syiah, liberalis, iblis, segala macam. Nggak bisa begitu. Ini udah zaman-zaman yang dunia dalam genggaman. Zaman SMA saja, kuliah deh ya, saya cari buku tuh mahal banget, mesti nabung, beli di Gunung Agung, di mana lah ya, di nggak boleh nyebut merek ya, sorry ya, di beberapa tempat. Kadang yang loakan di depan stasiun Senen, itu saking pengennya dapat ilmu. Sekarang dunia dalam genggaman. Tengku Kori bilang nih tentang Ubaidillah, tentang Ahmad bin Isa, saya bisa cari tuh
di dalam genggamannya. Jadi sudahlah, jangan lagi berpikir bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang botol, bangsa Indonesia itu cerdas, bangsa Indonesia itu pemalu, bangsa Indonesia itu diam. Tetapi ketika kami diam, jangan kalian makan, nanti kegiles ya. Kalau kami yang sudah baik, kalian makan, minum, hidup di bumi pertiwi, hormatilah ya, jangan menyakitkan. Kita kenal Allah, kenal Rasulnya, kenal Al-Quran alif batanya dari ustadz-ustadz, kiai-kiai kampung. Kalau kalian menghina seperti itu, bagaimana dengan para santri? Kiai lo aja di bawah gua, apalagi lu santrinya. Alhamdulillah saya mengamati telepon teman sudah mulai putus nih, bahwa para kiai-kiai sudah bangkit sehingga terputus doktrin-doktrin. Mereka kan punya regenerasi ya, Habib-habib bocil, wah dipasangin petentang-petenteng kayak raja kecil ya, putra mahkota. Maksudnya udah dipersiapin tuh, bayangin umur ABG aja udah dijadikan raja itu sama bapaknya ya. Jadi ya, kita juga begitu, regenerasi, anak cucu kita tidak lagi akan dibudaki oleh siapapun ya. Dan Indonesia itu banyak problemnya, ada KKN, korupsi dan sebagainya, triliunan. Tetapi mereka nggak nyeret kita umat Islam ke dalam neraka. Nih yang nyeret ke neraka nih.